yang berkaitan dengan watak dan batin manusia. Jadi menurut saya kesehatan mental yang baik itu adalah kondisi di mana watak dan batin manusia dalam keadaan normal, tenang, tentram, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari dengan tenang tanpa adanya gangguan psikologis atau gangguan jiwa. Saya ketahui mengenai mental health, mungkin salah satu kesehatan yang paling sering disepelekan oleh orang-orang ya, karena tidak terlihat secara fisik. Oleh karena itu dianggap sepele sama orang-orang. Padahal nyatanya kesehatan mental itu sangat penting, karena tanpa kesehatan mental seseorang tuh nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik, melakukan aktivitasnya dengan baik, dan lain-lain. Kayaknya sama aja kayak kesehatan badan ya, tapi kalau misalnya badan kan fisik, kalau kesehatan mental tuh lebih ke pikiran kita nggak sih gitu. Apa pentingnya kesehatan mental? Menurut aku pentingnya kesehatan mental itu gimana ya? Orang-orang tuh membutuhkan kesehatan mental agar mereka bisa berpikir jernih dan mereka juga bisa decision makingnya lebih bagus gitu. Dan kesehatan mental itu it describes who you are, dan karena itu kita butuh mental yang sehat gitu. Kalau misalkannya kita mentalnya kurang, mentalnya down, dan kita kurang banget lah kesehatan mentalnya kita, itu bisa ngefek kehidupan kita, mulai dari anxiety, bisa juga ke depression, dan itu dibutuhkan banget, kesehatan mental itu dibutuhkan banget. Oke, kalau menurut saya pribadi, mental health itu sangatlah penting ya. Kenapa bisa saya katakan sangat penting? Karena kalau misalnya kita ada tantangan nih dalam hidup, yang harus kita punyain apa? Mental yang kuat. Kalau misalnya mental kita buruk, dari awal mental kita udah jelek nih, ya gimana kita mau membuat keputusan gitu loh? Gimana kita bisa punya mental yang kuat, padahal dari awalnya mental kita itu sudah lemah. Jadi kita benar-benar butuh mental health yang bagus untuk bisa menentukan apa pilihan-pilihan di dalam kehidupan yang baik dan benar dan sesuai dengan tujuan. Jadi tentunya kita harus bisa menjaga mental health kita supaya tetap sehat walaupun kita banyak tugas ataupun kita banyak pikiran dan juga lain-lainnya. Apakah media sosial berpengaruh pada kesehatan mental? Sejujurnya saya tidak pernah merasa bahwa kesehatan mental saya dipengaruhi oleh media sosial. Tapi menurut saya media sosial bisa mempengaruhi kesehatan mental dikarenakan adanya orang yang bisa saja membandingkan dirinya dengan seorang dari sosial media. Bisa saja orang yang membandingkan badan dia dengan seorang dari sosial media atau kecantikan atau apapun. Dan dikarenakan orang tersebut membandingkan dirinya, dia bisa merasa down atau bisa merasa tidak percaya diri. Dan dikarenakan dia tidak merasa percaya diri, menurut saya kesehatan mentalnya sudah terpengaruhi. Kalau menurut saya sih berpengaruh sih mental health. Menurut saya, media sosial sangat mempengaruhi kesehatan mental yang kita miliki. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada zaman sekarang ini, media sosial menjadi tempat bagi semua orang untuk mengutarakan pendapat yang ia miliki pada sosial media mereka masing-masing. Hal ini menyebabkan beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengutarakan hal yang tidak baik terhadap orang lain, yang bagi beberapa orang dapat menyebabkan jatuhnya kesehatan mental mereka atau mental mereka yang terganggu. Contohnya kalau misalnya kita ngelihat badan-badan ideal di medsos, terus kita ngerasa insecure, atau nggak kita ngelihat orang-orang yang lagi pamer harta, terus kita ngerasa kok kita nggak punya ya gitu. Emang sih itu bisa bikin kita termotivasi buat kerja keras buat ngedapetin hal itu. Tapi kalau misalnya udah kebanyakan, efeknya balik ke jelek sih. Kita ngerasa gak pede pas ngelihat orang yang lebih, tanda kutip, lebih bagus daripada kita. Padahal kan mereka juga gak kasih lihat prosesnya tuh seberapa gitu buat mereka jadi sebagus itu. Dan kita juga gak tahu itu asli atau enggak, karena kita cuma lihat dari layar gitu. Efeknya atau pengaruhnya menurut saya akan sangat besar sekali ya bagi seorang individu ketika ia sudah
terganggu mentalnya, kesehatan mentalnya oleh media sosial, karena ia akan bisa menjadi terdemotivasi sehingga ia tidak dapat menjalankan kehidupan secara normal, ataupun mungkin ia berlarut-larut dalam kesedihan sehingga ia mungkin bisa tertinggal dalam studinya ataupun pekerjaannya. Oleh karena itu sih, menurut saya pada dasarnya segala efek bentuk negatif dari sosial media akan sangat merugikan bagi seorang individu ya. Karena mungkin juga ada beberapa remaja yang menjadi insecure atau addicted kepada sosial media sendiri. Cara saya dalam menghadapi agar tidak terjadinya efek tersebut, yaitu kerusakan kesehatan mental, adalah kita bisa tinggalkan dulu gadget kita, media sosial kita, dan kita bisa lihat dunia luar. Dengan tidak menggunakan gadget saat kita bersama keluarga atau teman-teman, kita bisa utamakan bentuk komunikasi secara langsung, supaya kita dapat menikmati kebersamaan dan menjalin kedekatan. Quality time, spend time sama orang yang kita sayang juga bisa. Kita juga bisa mencari hobi seperti bermain musik, olahraga, atau masak, dan lain-lain. Dan menurut saya dengan cara ini kita juga bisa mengembangkan hobi kita. Karena hobi bisa menjadi passion kita di masa depan kalau kita benar-benar tekun. Saya cara menanganinya itu cukup mudah. Kita hanya perlu menanamkan pada diri kita bahwa apapun yang kita lihat di sosial media seperti Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya itu belum tentu 100% kebenarannya. Maka dari itu kita tidak boleh membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Selain itu kita juga bisa saling mengingatkan antar keluarga atau antar teman, dan membatasi waktu penggunaan sosial media. Karena kan di gadget kita aja udah ada teknologi yang namanya screen time. Jadi di situ kita bisa membatasi tuh penggunaan sosial media kita supaya kita nggak berlarut-larut dalam dunia sosial media dan sampai melupakan kehidupan nyata kita, lingkungan kita. Gimana cara nanganinya ya? Kalau menurut saya ya, hal pertama itu kita harus fokus pada diri kita sendiri. Kita harus sadar kalau setiap orang itu berbeda, setiap orang itu unik, setiap orang punya sisi baik sendiri, setiap orang juga punya sisi buruk sendiri. Kita tidak perlu harus menjadi seseorang yang kita lihat di media sosial yang kita anggap sempurna. Kita tidak perlu menjadi seperti dia, karena kalau kita menganggap bahwa kita tidak memiliki sisi baiknya sendiri, itu salah, karena setiap orang itu unik, setiap orang memiliki sesuatu yang membedakan mereka dari orang lain. Jadi stop hate yourself, karena waktu yang kamu gunakan untuk minder itu sebenarnya bisa kamu gunakan untuk memperbaiki diri, membuat dirimu itu menjadi glow up, atau membuat dirimu itu menjadi pribadi atau seseorang yang lebih baik dari apa yang kamu dapati saat ini. Jangan terlalu banyak ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang, karena kita masing-masing ada spesialnya. Jadi udah fokus sama diri sendiri aja, kita produktif sendiri gitu jadinya. Menurut saya jika kesehatan mental korban telah dipengaruhi secara buruk, saya sarankan korban melihat psikiater. Jika kesehatan mental korban belum terpengaruh secara buruk, saya sarankan korban harus memiliki pemikiran yang positif dan harus lebih percaya diri dengan diri sendiri, serta juga tidak percaya pada semua hal yang ada di sosial media, dikarenakan belum tentu itu benar, dan juga kalaupun itu benar, itu adalah sebuah momen dalam hidupnya. Bukan artinya di momen tersebut seseorang senang, artinya hidupnya sangat senang. Mungkin saja itu hanya momen kecil dalam hidupnya, dan bisa saja hidupnya tidak sebahagia itu.